Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Gema Parasti Mindara, di sesi praktikum yaitu bagaimana cara membuat penjadwalan dengan menggunakan Microsoft Project 2013. Ya, untuk membuat penjadwalan uh, suatu pembuatan project sistem informasi ya, dalam hal ini kita membutuhkan software, yaitu software yang kita gunakan ya, Microsoft Project. Ya, di sini saya menggunakan Microsoft Project 2013 ya, dimana kalian bisa mendownloadnya. Misalnya ini karena memang berbayar ya, berarti nanti silahkan kalian cari cara bagaimana mendapatkannya ya. Jadi kalau misalnya ini sudah terinstall, maka di sini kita hanya mencarikan dengan menggunakan kata kunci project. Nah, maka akan muncul Microsoft Project 2013 ya. Silakan di open, terus kita running di sini. Nah, untuk pembuatan jadwal, jadi jadwal ini sangat dibutuhkan pada saat kita membuat suatu project. Kenapa ya? Karena jika kita melakukan sesuatu tanpa berdasarkan jadwal, maka hasil akhirnya kemungkinan besar gitu ya, kita akan berada pada zona projectnya akan gagal ya, entah dari sisi misalnya waktunya tidak sesuai, resource-nya yang tidak sesuai, kelebihan budget atau kelebihan orang gitu. Itu karena dari si penjadwalannya ya, yang tidak terencana dengan baik. Nah, jadwal ini nggak cuman tentang apa ya, istilahnya tentang waktu ya, itu juga bisa terkait dari apa namanya, hmm, terkait banyaknya orang, resource yang digunakan, misalnya ya, orang ataupun sumber daya yang lainnya. Ini bisa dicantumkan di sini di Microsoft Project ya. Nah, kita bisa melihat ya, jadi tampilan awal di Microsoft Project adalah seperti ini ya. Ini yang nanti akan kita tulis-tulis di sini, ada task mode-nya, ada task name, duration, start, finish, dan predecessor. Ya, dari semua apa ya, menu-menu yang di sini mungkin kita tidak akan menggunakan semuanya ya. Nanti sambil jalan saja kita mengetahui. Penting kita mengetahui dasar penggunaannya seperti apa ya. Jadi di sini kita menuliskan di sini, dan di sini adalah milestone-nya. Ya, jadi berapa lama yang waktu yang digunakan untuk melakukan sebuah pekerjaan, nanti kelihatan visualisasinya di sebelah sini ya, di bagian ini. Atau nanti kita gambarkan dalam bentuk gancaknya seperti apa. Nah, ya, misalnya nih, kita akan membuat suatu jadwal ya, jadwal berdasarkan alur SDLC atau System Development Life Cycle ya. Jadi alur SDLC ini ada 5 tahapan atau 5 fase yang bisa kita gunakan ya, yaitu fase pertama, misalnya kita tulis dulu per fasenya, baru dari masing-masing fase kita breakdown ke kegiatan-kegiatan. Misalnya fase 1 yaitu fase perencanaan. Nah, di fase perencanaan ini misalnya kita ada aktivitas membentuk tim gitu ya. Terus selanjutnya kita menentukan apa, ini misal aja ya, misalnya menentukan tema. Terus ini seperti yang kita lakukan sebenarnya ya, menentukan aplikasi yang akan dibuat. Nah, terus dan selanjutnya pokoknya di fase perencanaan itu fase untuk merencanakan ya, atau terus membuat jadwal juga boleh ya. Nah, terus misalnya launching program gitu ya. Nah, terus fase selanjutnya, fase kedua yaitu fase analisis, di mana fase analisis ini kita melakukan list kebutuhan fungsional. Misalnya ya, kita membuat jadwal, terus list kebutuhan non fungsional. Terus ada juga membuat IRD misalnya gitu ya. Terus membuat TFD level 0 dan seterusnya ya. Nah, ini ya,
di bagian task name-nya. Jadi setiap kegiatan yang akan kalian gunakan itu ditempatkan di bagian task name ya. Durasi, start and finish-nya nanti kita jelaskan selanjutnya. Nah, ini cepatnya ya saya sudah menentukan gitu ya beberapa task ya dalam satu project ya yang akan saya buat ya. Misalnya saya akan membuat aplikasi SIMAK ya, sistem informasi akademik misalnya gitu ya. Jadi sebelum saya membuat sistem informasinya memang selalu harus kita membuat penjadwalannya ya. Mau apapun kalau kita nggak punya jadwal, kita nggak punya base ya berarti nanti dikhawatirkan itu tidak akan sesuai dengan rencana awal ya. Nah, nanti di sini kita bisa meliskan ya beberapa fase. Nah, fase-fase ini sebenarnya kan di posisi membentuk tim, menentukan tema itu kan sebagian dari fase perencanaan gitu ya. Terus list kebutuhan fungsional yaitu bagian dari fase analisis. Nah, kita akan membuat si yang nomor task 2 sampai task 6 ini bagian dari fase perencanaan yaitu dengan memasukkan dia atau misalnya kalau di laporan tuh kayak subbabnya gitu ya. Jadi kalau fase perencanaan itu adalah nomor 1, fase analisis nomor 2, fase desain nomor 3, implementasi nomor 4, dan maintenance nomor 5, berarti yang membentuk tim itu adalah 1.1 gitu ya. Jadi bagian darinya. Gimana caranya? Ya tempatkan di sini ya di bagian tas yang akan kita masukkan ke dalam yang ini. Nah, terus kita indent, kita klik indent ya. Kalau di sini mungkin tampilannya seperti ini. Nanti kalau di tempat yang misalnya dengan versi yang lain mungkin akan agak berbeda ya ikonnya, tapi coba kalian perhatikan aja ada apakah namanya indentas gitu ya, yang ada tanda panah ke dalam. Nah, maka dia otomatis ya akan masuk ke dalam fase perencanaan. Dan fase perencanaan ini otomatis ada tombol, mungkin bisa tombol plus atau tombol seperti ini. Kalau di saya tombolnya seperti ini ya. Jadi kalau dia di indent artinya dia akan menjadi bagian dari fase atasnya ya. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk semua. 2. Nah, saya sudah membuat semuanya menjadi masuk ke dalam masing-masing fase ya, sehingga kalau saya klik bagian ini ya, maka tas yang ada di dalamnya akan masuk gitu ya. Nah, kalau saya klik maka akan detail dari masing-masing fasenya akan muncul. Nah, jadi fungsinya adalah untuk bisa mempersingkat atau menyederhanakan gitu ya tampilan. Jadi kadang-kadang mungkin tasnya bisa banyak sekali gitu ya, karena saya ini contoh saja ya, jadi saya mungkin hanya sekitar 20. Nah, kelompok kalian mau punya banyak tas juga silahkan, itu disesuaikan dengan tasnya yang kalian punya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian predesesor ya. Predesesor itu yaitu hubungan antara satu tugas dengan tugas yang lainnya. Ini predesesor ya. Sebelumnya nanti saya akan menjelaskan dulu apa itu predesesor. Nah, oke. Nah, sekarang kita masuk ke apa itu predesesor. Jadi, predesesor itu berhubungan dengan macam-macam hubungan antar tasnya. Nah, di bagian predesesor ya, nanti akan ada beberapa tahapan ya, ada beberapa jenis hubungan pekerjaan. Ada FS, ada SS, FF, dan SF. Nah, apa itu masing-masingnya? Nah, FS atau kita sebut sebagai finish to start, yaitu pekerjaan baru boleh dimulai jika pekerjaan yang lainnya telah selesai ya. Contohnya misalnya di sini ya. Untuk pekerjaan nomor 3 ya, mengamati sistem referensi itu bisa dikerjakan setelah nomor 2 itu selesai. Jadi
misalnya kita akan melakukan pengamatan sistem referensi setelah kita tuh membentuk tim projectnya dulu gitu ya. Nggak mungkin kita membahas dulu sistem referensi sebelum timnya terbentuk, kan aneh juga. Nah, maka kita akan tulis nanti di bagian predecessornya 2FS ya. Nah, seperti ini di 2FS. Tapi karena di project itu defaultnya FS itu adalah default ya. Jadi nanti begitu kita menuliskan 2FS, artinya 2 itu apa sih? Ini nih, baris kedua, yaitu baris kedua, tas kedua membentuk tim. Jadi baris ketiga akan mengerjakan setelah baris kedua tulisannya 2FS ya. Nanti otomatis begitu kita tulis 2FS, kalau kita enter nanti FS-nya bakal hilang. Ya, maka nanti akan munculnya 2. Nah, seperti itu ya. Terus SS itu adalah start to start, yaitu 2 pekerjaan atau 3 pekerjaan ya, atau bisa lebih lah dari 3, itu bisa dimulai bersamaan. Jadi waktunya dikerjakan secara bersama-sama. Walaupun finishnya akan berbeda-beda. Kalau FF kebalikannya. Kalau FF itu pekerjaannya walaupun startnya tidak sama, tapi diselesaikannya itu bersama-sama ya. Nah, terus kalau SF itu bagaimana? Jadi SF itu start to finish, itu pekerjaan baru boleh diakhiri jika pekerjaan yang lainnya dimulai. Jadi misalnya pekerjaan 2 itu baru mau mulai, maka pekerjaan pertamanya harus diakhiri gitu ya. Beres nggak beres harus beres karena pekerjaan kedua sudah mau mulai, intinya seperti itu. Nah, kalau di sini saya sudah contohkan gitu ya. Ini semuanya saya berdasarkan FS. Kenapa? Karena SDLC ini kita sebut sebagai metodologi waterfall, di mana waterfall itu turun gitu ke bawah gitu ya, seperti air terjun, dan dia tidak bisa naik ke atas gitu ya. Jadi misalnya setelah kita masuk ke dalam fase analisis, kita nggak bisa kembali lagi ke fase perencanaan, atau misalnya fase analisis dan perencanaan kita lakukan berbarengan, nggak bisa, nggak boleh seperti itu ya. Jadi memang harus secara berurutan ya. Ada juga metodologi yang lain seperti itu, tapi nggak kita bahas sekarang ya. Jadi untuk seperti ini ya, jadi makanya semua predecessornya itu finish to start. Jadi dia mengerjakannya pekerjaannya dilaksanakan setelah pekerjaan yang sebelumnya selesai. Atau misalnya boleh juga kalian misalnya mau paralel, yang proses apa, misalnya pekerjaan 1 dengan 2 tuh bisa paralel, boleh nggak? Boleh, silakan aja ya. Jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian, dengan misalnya setelah kalian berdiskusi dengan tim, apakah bisa bisa nggak dilakukan secara bersama-sama atau beresnya bersama-sama, itu tergantung tim kalian yang menentukannya. Ya, oke, selanjutnya saya sudah menuliskan ya gitu predecessor untuk masing-masing tugasnya. Jadi ini saya menuliskan 2 ya. Kalau saya tulis misalnya ini 2 FS. Nah, kalau saya enterkan, maka FS-nya akan hilang. Kenapa? Karena FS itu merupakan default. Kecuali kalau saya misalnya menggunakan tipe yang lain ya, itu misalnya SS. Nah, kalau SS, nah maka akan tampilannya SS gitu ya, atau enggak FF misalnya, nanti akan munculnya FF. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya akan muncul di sini, di bagian gancarnya. Jadi kalau bentuknya FS, maka gambar grafiknya ya tampilannya akan seperti ini. Jadi pekerjaan 1 selesai, maka akan masuk pekerjaan kedua. 2 selesai akan masuk pekerjaan ketiga dan selanjutnya ya. Jadi kalau kita lihat ternyata lebih mudah memang menggunakan visual tampak seperti ini untuk mempermudah. Nah, selanjutnya